Oh, ini video efek. Terus kemudian ada add now. Add now. Oh, ini dengung ya? Ahlan, kamu di mana posisi? Kamar, Bu. Kok ini bisa dengung siapa nih yang mau berdengung? Suaranya kecil. Suaranya kedengeran. Pakai background, Bu. Ya pakai background, yang penting on cam. Wajib. Ya, Bu. Aman. Kenapa pada dengung ya? Temu kali ini soundnya. Ada nggak add now? Nggak ada tambah itu, nggak ada kayak di Zoom gitu kan? Ibu harus pakai aplikasi, Bu. Iya, ini di Google, tidak pakai aplikasi. Oh. Yang penting belakang Bu Juni juga kayaknya biru. Oke, Hanifah. Bu Juninya disapa. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Ibu. Semester berapa ini? Semester 2, Ibu. Semester 2. Orang Jakarta semua atau enggak nih? Perantauan semua? Saya merantau, Bu. Iya, pas pulang kampung Jakartanya kosong ya. Semua berapa orang, Bu Loli? Ini satu kelas berapa ya? 33 apa ya? 33. Iva udah siap? Bu Yuninya udah siap? Insya Allah siap. Siap. Anjay, 2. Belum. Mungkin bisa langsung MC-nya aja kali ya, Bu? Dimulai. Ya, boleh. Oke. Raida boleh langsung. Oke. Selamat siang, Bu. Siang. Sebelum kita mulai, kita tes ombak dulu nih. Udah pada on cam belum ya? Dan boleh kasih emoticon biar kita semangat di siang hari ini. Oke. Mana lagi emoticonnya nih, teman-teman? Kita mulai siang hari ini dengan semangat, bersihkan hati, bersihkan jiwa, biar ilmunya tuh masuk gitu. Oke. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in, wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bersama saya Raida Faiz Azahra yang akan menemani jalannya acara siang hari ini. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Muarif, MPD selaku Kaprodi Manajemen Pendidikan. Yang kami hormati
Ibu Dr. Lolitasari SAG MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perpustakaan dan PSD. Dan yang kami hormati Ibu Siti Asiah Wahyuni MHum selaku dosen tamu dan narasumber hebat pada siang hari ini. Oke, dan teman-teman yang saya banggakan, program studi Manajemen Pendidikan 2023. Selamat datang dalam acara kuliah dosen tamu Manajemen Perpustakaan dan PSB dengan tema Lembaga Informasi, yang nantinya materinya ini bakal daging banget yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Asiah Wahyuni yang akan sangat bermanfaat dan ditemani oleh moderator kita, yaitu Muhammad Ahlan Saifullah, mahasiswa Prodi Manajemen Pendidikan. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa masing-masing dengan membaca suratul Fatihah. Alhamdulillah. Sebelum saya serahkan kepada moderator kita, marilah kita mulai dengan semangat. Kita bersihkan pikiran agar ilmu kita nanti yang disampaikan dapat masuk ke dalam pikiran dan hati, kemudian akan bermanfaat dan dapat kita terapkan ilmunya. Boleh emoticon lagi? Yuk, sebelum kita serahkan nih ke moderator dan akan sampaikan oleh Ibu. Oke, ayo lagi, siapa lagi nih? Emoticonnya mana guys, teman-teman semua? Oke, makasih. Langsung aja saya serahkan kepada moderator hebat kita, yaitu Muhammad Ahlan Saifullah. Pada Ahlan, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul dan bermuhajahah, berdiskusi untuk membahas kegiatan kuliah online pada siang hari ini. Sebelum izinkan saya perkenalkan, nama saya Muhammad Ahlan Saifullah. Izinkan saya selaku moderator untuk memandu perkuliahan pada siang hari ini. Izinkan saya untuk membacakan CV dari dosen pengampu. Nah, di sini ada Ibu Siti Asiah Wahyuni Hawashi, dosen Prodi Program Studi Ilmu Perpustakaan UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Beliau menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 150 dan Madrasah Sanawiyah Salamah Kota Jambi pada tahun 1994, dan beliau juga lanjut ke Madrasah Sanawiyah Swasta Mahdaliyah Kota Jambi 1997, dan beliau melanjutkan sekolah menengah atasnya di Madrasah Aliyah Negeri Model Jambi pada tahun 2000 jurusan bahasa. Beliau juga melanjutkan ke perguruan tinggi IAIN Sultan Toha Saifuddin Jambi pada tahun 2006 jurusan bahasa. Beliau juga melanjutkan studi S2-nya di Universitas Indonesia Depok pada tahun 2011 program studi Ilmu Perpustakaan. Yakni pengalaman kerjanya diantaranya yang pertama UIN Sultan Toha Saifuddin 2017 sampai sekarang sebagai dosen tetap Prodi Ilmu Perpustakaan dan tutorial online Universitas Terbuka 2011 sampai sekarang, korektor UPBJJ UT Makassar 2020 sampai 2022, UIN Sultan Toha Saifuddin 2011 sampai 2017 sebagai dosen luar biasa pada Fakultas Adab dan Humaniora, dan yang terakhir di sini ada IAIN Sultan Toha Saifuddin 2007 sampai 2012 sebagai dosen luar biasa pada Fakultas Tarbiyah. Dan beliau juga mempunyai pengalaman organisasi, diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menjadi pengurus Asosiasi Dosen Ilmu Perpustakaan ASDIP periode 2021-2024. Yang kedua,
pengurus Perhati Wilayah Jambi 2021 sampai 2023. Yang ketiga, pengelola Jurnal Baitul Ulum 2020 sampai sekarang. Yang keempat, pengurus Kahmi Kota Jambi 2018 sampai 2021. Yang kelima, yang terakhir, yaitu pengurus LPBH NU Wilayah Jambi 2018 sampai 2020. Yang statusnya menikah dan mempunyai 4 orang putri. Mungkin berikut dari biodata dosen pengampu kita pada siang hari ini. Sebelumnya, pada hari ini kita akan mengeksplorasi tentang peran lembaga informasi dalam masyarakat kita. Lembaga informasi adalah organisasi yang mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan mendistribusikan informasi kepada publik atau kelompok tertentu. Contoh lembaga informasi itu termasuk ke dalam perpustakaan, arsip, pusat dokumentasi, dan pusat data. Mungkin selebihnya akan dipaparkan oleh Bu dosen pengampu. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu, ada Bapak Kaprodi ya. Yang terhormat Bapak Kaprodi Manajemen Pendidikan Islam FITK UIN Syarif Hidayatullah. Selanjutnya Ibu dosen pengampu mata kuliah apa ya? Manajemen Perpustakaan ya, Ibu Dr. Lolita Sari, serta mahasiswa yang berbahagia. Di siang hari ini, alhamdulillah kita dipertemukan melalui tatap muka online ini untuk pertama kali dan mudah-mudahan tidak terakhir kalinya. Dalam keadaan sehat walafiat ya. Selanjutnya, tak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelum kita masuk pada materi, saya mau kasih pantun dulu ya. Ada pengrajin menumbuk besi. Cakep. Kawan dirakit buat fondasi. Cakep. Mohon izin Cakep. untuk presentasi. Moga nanti dapat apresiasi. Cakep. Di kebun ada buah duren. Sebelum Cakep. makan duren, makan dulu nasi. Cakep. Untuk para mahasiswa yang paling keren, izinkan saya mulai presentasi. Cakep. Keren. Keren. Masker. Baik ya, kita bicara tentang lembaga informasi. Tadi moderator sudah menyampaikan bahwa lembaga informasi itu di mana suatu lembaga ya yang bertugas menyediakan, mengumpulkan informasi, di antaranya tadi sudah disebut perpustakaan, lembaga arsip, kemudian museum ya, dan ada pusat dokumentasi atau juga disebut pusat informasi. Baik, mungkin saya akan menjelaskan awal pertama ini mengenai definisi dari lembaga informasi. Apa yang dimaksud dengan lembaga informasi? Jadi ada beberapa definisi yang di sini saya kemukakan. Pertama itu, lembaga informasi adalah suatu entitas atau organisasi yang bertugas menyediakan, mengumpulkan, menyimpan, dan menyebarkan informasi kepada masyarakat atau anggotanya. Jadi lembaga informasi baik perpustakaan ya maupun yang lain itu menyediakan gitu kan. Berarti kalau tidak tersedia dari definisi ini ya dari itu bagaimana mereka
mengadakannya gitu kan, sehingga menjadi tersedia. Kemudian mengumpulkan, kemudian menyimpan. Nah, setelah eee, informasi ini diadakan, dikumpulkan, disimpan, tentu tidak hanya bagaimana mereka menyebarkan informasinya. Sama juga, pada definisi berikutnya itu, lembaga informasi sebagai badan atau organisasi yang memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menyebarkan informasi kepada masyarakat atau anggota yang membutuhkannya. Selanjutnya, eee, di ya. Jadi di sini organisasi yang mempunyai tujuan dan memfokuskan diri pada pengelolaan material dan sumber-sumber informasi yang berasal dari kehidupan manusia, yang diperuntukkan untuk publik, menyediakan keanekaragaman terbitan yang berbantuan komputer dan sekaligus melakukan pengawasan bibliografis. Jadi dari definisi ini, poinnya yaitu bahwa lembaga informasi itu adalah tempat di mana dikumpulkan ya, disediakan, dikumpulkan, disimpan dan melakukan pengolahan juga terhadap sumber informasi kepada masyarakat atau anggota yang membutuhkan informasi tersebut. Nah, kemudian apa tujuan dari adanya lembaga informasi ini? Nah, tujuan utama lembaga informasi adalah menyediakan sekaligus memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. Nah, masyarakat ini tentunya masyarakat, di mana lembaga informasi ini berada ya. Nanti, lebih lanjut kita akan lihat bagaimana masyarakat yang dimaksud di sini ya. Selanjutnya, fokus utama dari lembaga informasi, yaitu mengelola arus informasi, mulai dari perolehan informasi ke dalam lembaga, pengolahan hingga penyebarannya keluar lembaga. Misalnya, perpustakaan gitu ya. Jadi tadi menyediakan, ketika tidak tersedia maka perpustakaan perlu melakukan kegiatan pengadaan bahan pustakanya untuk, sumber informasi di perpustakaan tersebut gitu ya. Nah inilah mulai dari tahapan perolehan informasi tadi ke dalam lembaga. Kemudian ketika sudah dilakukan pengadaan bahan pustaka, maka dilakukan pengolahan ya. Pengolahan itu ya dimulailah dari proses pencatatan ya, registrasi bahan pustaka yang baru diadakan ya, sampailah nanti pada kegiatan pengklasifikasian, pengatalogan, hingga dia, diletakkan di rak gitu. Jadi hingga penyebarannya keluar lembaga. Nah ini bagaimana, ketika bahan pustaka itu sudah di-display atau mungkin ketika sudah dilakukan, perpustakaan secara online. Nah inilah yang dimaksud bahwa mengelola arus informasi ini pada tahap penyebarannya keluar lembaga. Nah selanjutnya fokus dari lembaga informasi ini adalah mengelola layanan publik dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. Nah, jadi tidak hanya tadi mengelola sumber informasinya ya, sampai pada di rak atau misal sudah secara online di display gitu.
tapi juga bagaimana dilakukan pengelolaan layanan untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat secara umum. Jadi dari segi apa namanya layanan yang diberikan kepada masyarakat pengguna, kemudian bentuk-bentuk layanan yang diberikan. Nah, di situ termasuk pada fokus kedua ini, mengelola layanan publik. Kemudian, nah ini baru kita masuk pada jenis atau lembaga informasi itu ya. Pertama perpustakaan ya, kemudian ada lembaga arsip, museum, dan pusat informasi atau pusat dokumentasi ini ya. Nah, kita masuk pada perpustakaan. Apa itu perpustakaan? Mungkin yang paling banyak dikenal oleh para mahasiswa sekalian itu perpustakaan ya, karena itulah yang paling dekat dengan kita di kampus. Kalau mau buat tugas, perpustakaan gitu kan. Mau perpustakaan yang ke gedungnya ya atau melalui online pelayanannya, tentu kita ke perpustakaan. Nah, apakah definisi perpustakaan? Mungkin ada yang menggambarkan, oh itu sebuah gedung tempat nyimpan buku gitu ya. Kalau secara awamnya orang mendefinisikan perpustakaan. Nah, kalau menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, perpustakaan itu suatu institusi pengelola koleksi karya tulis dan karya cetak ataupun karya rekam. Jadi, koleksi yang ada di perpustakaan itu berupa karya tulis ya, karya cetak, dan atau karya rekam. Secara profesional, jadi dikelola dengan profesional, dengan sistem yang baku, guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Kemudian menurut Profesor Sulistyo Basuki, perpustakaan adalah sebuah ruangan bagian sebuah gedung ataupun gedung itu sendiri yang digunakan untuk menyimpan buku dan terbitan lainnya yang biasanya disimpan menurut tata susunan tertentu untuk digunakan pembaca ya, bukan untuk dijual. Nah, jadi hampir sama tadi, kalau yang tadi dengan sistem yang baku ya, kalau yang ini menurut tata susunan tertentu ya. Nah, dalam pengertian buku di definisi Prof. Sulistyo ini, buku dan terbitan lainnya termasuk di dalamnya semua bahan cetak. Buku, majalah, laporan, pamflet, prosiding, manuskrip atau naskah, lembaran musik, berbagai karya musik, berbagai karya media audiovisual seperti film ya. Ini slide nih, mungkin salah ketik saya. Kaset, piringan hitam, dan lain-lain. Nah, kemudian masih tentang definisi perpustakaan. Menurut Ibrahim Bafadol, perpustakaan adalah suatu lembaga atau badan tertentu yang mengelola buku-buku atau berupa bahan pustaka lainnya maupun selain buku, seperti surat kabar, majalah, dan lain sebagainya yang disusun, disimpan, dan diatur secara teratur menurut sistem sehingga memudahkan pembaca untuk mencari sebuah buku yang diinginkan dan dapat digunakan oleh setiap pemakainya sebagai sumber informasi.
Nah, terus menurut Bapak Sutarno ini ya hampir mirip dengan definisi dari Prof. Sulis tadi ya, perpustakaan suatu ruang, bagian dari suatu bangunan atau bangunan itu sendiri. Jadi dari definisi ini bisa kita lihat bahwa perpustakaan itu mengelola sumber informasi berupa buku, bahan tercetak ya, baik buku maupun karya rekam ya, non cetak dan karya rekam yang disusun berdasarkan susunan tertentu ya secara sistematis dan disusun itu untuk memudahkan penggunaan oleh pengguna atau pemustaka. Nah, dari definisi ini juga kita bisa lihat ya bahwa ini yang dari apa menurut Undang-Undang Nomor 43 tadi ada di situ terdapat peran perpustakaan ya memenuhi kebutuhan pendidikan. Nah, jadi secara umum peran perpustakaan itu dikelompokkan dalam 3 bagian. Pertama untuk menunjang pendidikan, kemudian menyediakan akses informasi dan menjadi agen kebudayaan. Nah, menunjang pendidikan ini itu bagaimana perpustakaan bisa menunjang, misalkan dia perpustakaannya di perguruan tinggi, bagaimana perpustakaan menyediakan informasi yang dapat digunakan oleh mahasiswa, baik kemudian dosen ya, maupun para pegawai untuk menunjang pendidikan. Jadi pendidikan ini tidak cuma bahwa kita sebagai mahasiswa ya, tapi secara lebih luas pendidikan sepanjang hayat gitu ya. Jadi peran perpustakaan itu untuk menunjang pendidikan. Kemudian menyediakan akses informasi. Jadi kalau secara pribadi kan kita mungkin agak susah untuk mencari buku dengan begitu banyak judul karena keterbatasan juga kan. Nah, makanya perpustakaan di sini berperan menyediakan akses informasi. Jadi dari berbagai bentuk subjek informasi, dari berbagai bentuk sumber informasinya juga ya. Jadi tidak cuma tercetak tadi, tapi juga bisa berupa video ya, audio. Jadi di sini dia menyediakan akses informasi untuk masyarakat. Kemudian menjadi agen kebudayaan. Jadi perpustakaan berperan menjadi agen kebudayaan. Ini terkait dengan bahwa perpustakaan itu menyediakan koleksi maupun sumber informasi yang terkait dengan kebudayaan di Indonesia gitu ya. Kalau misal ada lokal konten di perpustakaan daerah, nah itu menjadi agen kebudayaan untuk daerahnya masing-masing gitu kan. Karena di sana tersedia koleksi mengenai ragam budaya yang ada di satu daerah maupun di Indonesia secara keseluruhan. Kemudian masuk pada fungsi perpustakaan. Nah ini fungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan kebudayaan bangsa. Nah ini tadi hampir ini ya dengan yang tadi pendidikan. Kemudian penelitian, nah perpustakaan di sini juga dapat digunakan seorang peneliti ya untuk melihat atau mencari informasi tentang penelitian yang pernah dilakukan gitu kan.
tentang apa subjek yang pernah diteliti sebelumnya. Jadi karena itu perpustakaan berfungsi sebagai pusat penelitian. Selanjutnya pelestarian. Nah, pelestarian di sini perpustakaan berfungsi dia melestarikan sumber-sumber informasi yang beragam tadi ya, berupa sejarah, tentang budaya masyarakat gitu kan. Nah, jadi tidak cuma menyediakan fisik ya, tapi informasi yang disediakan perpustakaan itu bisa kita gunakan gitu kan. Selanjutnya informasi. Sebentar ya hujan berisik. Kemudian informasi, ya jelas bahwa perpustakaan itu sebagai tempat kita mendapatkan informasi ya, beragam informasi, beragam bentuk tadi. Kemudian rekreasi. Nah, rekreasi di perpustakaan gimana ya? Jalan-jalan di perpustakaan gitu. Jadi rekreasi di sini dimaksud bahwa perpustakaan ini berfungsi untuk kalau kita mau rileks, tentu dengan membaca sumber bacaan yang membuat kita rileks, misalnya ya cerita fiksi, gitu kan. Jadi berupa hiburan, maka dikatakan bahwa salah satu fungsi perpustakaan itu untuk rekreasi. Nah, apa tujuan sebuah perpustakaan itu? Jadi perpustakaan mempunyai tujuan memberikan layanan kepada pemustaka. Jadi tidak cuma tadi bahan pustaka itu diletakkan saja gitu kan, tapi juga diberikan layanan kepada pemustaka. Jadi perpustakaan tujuannya itu memberikan layanan kepada pemustaka. Kemudian meningkatkan kegemaran membaca. Jadi dengan tersedianya sumber informasi yang beragam, itu dapat meningkatkan kegemaran membaca. Ya mungkin ketika masuk ke perpustakaan, pertama kali mungkin agak kurang suka membaca gitu kan. Nah, ketika melihat beragam sumber informasi, mulai cobalah baca satu buku gitu kan. Nah, akhirnya menjadi kebiasaan dan jadi kegemaran untuk datang ke perpustakaan gitu. Kemudian memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi perpustakaan itu ditujukan untuk menambah wawasan ya kepada pemustakanya ya, kalau dia di masyarakat memperluas wawasan masyarakat dan pengetahuan, karena buku itu jendela dunia gitu ya. Dengan membaca kita ya kalau kita membaca tentang di luar negeri ya kita seperti berasa di luar negeri gitu kan. Walaupun kita belum pernah ke satu tempat, nah tapi kita udah pernah membaca, kita bisa membayangkan, sudah memperoleh pengetahuan gitu. Nah, dari definisi perpustakaan, tujuan, fungsi ya, itu jadi perpustakaan, pengguna perpustakaan ini kan terdiri dari berbagai kelompok usia ya, dari berbagai kalangan,
ada yang usia anak-anak, ada remaja, dan sampai pada orang tua. Ada juga yang pelajar ya, karyawan, ibu rumah tangga, mungkin kan, masyarakat umum, peneliti, ya, dosen. Nah, semuanya ini memerlukan materi perpustakaan yang berbeda-beda. Misalnya bacaan anak usia 6 tahun tentu berbeda dengan materi untuk anak-anak seusia mahasiswa gitu. Kemudian subjek pun berkembang gitu ya. Yang dulunya mungkin hanya dikenal 3 bidang ilmu pengetahuan, sekarang itu sudah tumbuh ratusan bidang ilmu. Karya itu dituangkan dalam berbagai format materi perpustakaan ya, seperti buku, majalah, laporan, prosiding, skripsi. Kemudian medianya juga berbeda-beda. Tadi kan ada yang tercetak, ada yang non cetak, ada yang terekam. Nah, dari itu semua menimbulkan berbagai jenis perpustakaan. Kita masuk pada jenis perpustakaan. Jadi kalau secara umum ini jenis perpustakaan yang ada di Indonesia, pertama perpustakaan nasional, kemudian ada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah, kemudian perpustakaan perguruan tinggi. Nah, sebelum masuk pada jenis perpustakaan, apa ada tanggapan dulu atau nanti saja ya? Baik, kita masuk ke perpustakaan nasional. Apa itu perpustakaan nasional ya? Perpustakaan nasional Republik Indonesia. Mungkin mahasiswa Bu Dr. Lori sudah pernah ya, karena disamainkan ke sana Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Jadi Perpustakaan Nasional ini ialah lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta ia berkedudukan di ibu kota negara. Nah, jadi dari definisi menurut undang-undang ini, fungsinya ini ya sebagai pembina, rujukan perpustakaan gitu ya, perpustakaan deposit, penelitian, pelestarian, dan jejaring perpustakaan gitu. Nah, apa nih tugas dari perpustakaan nasional? Pertama, karena tadi dia sebagai perpustakaan pembina ya, maka tugas perpustakaan nasional itu menetapkan kebijakan nasional, kebijakan umum, dan kebijakan teknis dalam bidang pengelolaan perpustakaan. Jadi, semua jenis perpustakaan itu akan menggunakan ya, atau merujuk pada kebijakan yang dibuat oleh Perpustakaan Nasional itu ya, dalam hal pengelolaan perpustakaan. Kemudian juga melaksanakan pembinaan, pengembangan, evaluasi, dan koordinasi terhadap pengelolaan perpustakaan. Jadi misalnya dari
berbagai jenis perpustakaan tadi itu melakukan atau membutuhkan pembinaan itu, maka menjadi tugas Perpustakaan Nasional untuk melakukan pembinaan. Baik itu pembinaan perpustakaan ya, maupun juga pembinaan SDM-nya. Pengembangan, evaluasi, dan koordinasi ya. Jadi koordinasi ini ya bagaimana antara perpustakaan satu dengan yang lain itu saling berkoordinasi ya, bekerja sama dalam kegiatan pengelolaan perpustakaan. Kemudian membina kerjasama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan. Nah ini tadi ya, bahwa tugas Perpustakaan Nasional membina kerjasama dalam dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan tadi, perpustakaan nasional sampai perpustakaan perguruan tinggi. Kemudian mengembangkan standar nasional perpustakaan. Jadi misal standar nasional perpustakaan itu bisa berubah ya. Misalnya dulu mungkin kebijakannya cuma sebatas secara konvensional. Seiring perkembangan teknologi informasi, maka standar pun diubah, disesuaikan dengan perkembangan tersebut gitu kan. Yang dulunya mungkin belum ada pengelolaan berbasis teknologi. Nah, maka ketika seiring berjalan waktu ya, perkembangan teknologi, maka ada standar nasional mengenai yang didasari dari teknologi informasi gitu ya. Jadi jadi sesuai perkembangan standar itu bisa bertambah gitu ya. Nah, kemudian selain tugas, Perpustakaan Nasional juga mempunyai tanggung jawab. Pertama itu mengembangkan koleksi nasional yang memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat. Kemudian mengembangkan koleksi nasional untuk melestarikan hasil budaya bangsa. Kemudian melakukan promosi perpustakaan dan gemar membaca dalam rangka mewujudkan masyarakat pembelajar sepanjang hayat. Dipromosi baik itu melalui iklan misalnya ya, bahwa ayo datang ke Perpustakaan Nasional gitu ya, maupun ke perpustakaan lain. Kemudian promosi misal berupa pamflet. Kemudian mengidentifikasi dan mengupayakan pengembalian naskah kuno yang berada di luar negeri. Nah, jadi Perpustakaan Nasional tanggung jawab mencari ya, kira-kira di mana nih di luar negeri, adakah naskah kuno kita dibawa ke luar negeri gitu kan, karena dulu kita dijajah ya. Atau mungkin ada biasa orang menjual naskah kuno ke luar negeri gitu kan. Nah, ini bagaimana tanggung jawab Perpustakaan Nasional dapat mengidentifikasi dan mengupayakan pengembalian naskah kuno yang berada di luar Indonesia. Nah, setelah Perpustakaan Nasional, kita masuk ke jenis perpustakaan yang kedua, yaitu perpustakaan umum. Nah, perpustakaan umum, kalau Perpustakaan Nasional tadi udah tahu lah ya, cuma satu di Indonesia, karena dia berada di ibu kota negara. Nah, perpustakaan umum yaitu perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial ekonomi.
terus ada catatan lagi bahwa perpustakaan umum itu diselenggarakan oleh pemerintah ya, pemerintah provinsi, kabupaten kota, kecamatan, dan desa, serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat. Jadi contohnya nih, jadi kalau perpustakaan umum ini contohnya Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi ya, provinsi mana gitu. Nah, untuk tingkat kota, kabupaten kotanya Dinas Perpustakaan atau Dinas Kelautan dan Perpustakaan Kabupaten A gitu. Sampai pada kecamatan, desa ya atau kelurahan gitu atau diselenggarakan oleh misalnya ya taman ya gitu. Terus kan nggak temenmu atau siapa? Kemudian pemerintah provinsi dan kabupaten kota menyelenggarakan perpustakaan umum daerah yang koleksinya itu mendukung pelestarian hasil budaya daerah masing-masing. Nah, ini biasanya ada pada koleksi deposit ya. Jadi di koleksi deposit itu biasa ada koleksi tentang lokal konten atau hasil budaya daerah masing-masing. Dan juga memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat. Nah, kemudian perpustakaan umum diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan desa atau kelurahan mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Jadi tidak secara konvensional, tapi ya tadi berjalan seiring perkembangan teknologi, perpustakaan umum juga mengembangkan sistem layanan berbasis TIK ya. Kemudian poin berikutnya bahwa perpustakaan umum itu dapat diselenggarakan oleh masyarakat ya untuk memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat. Nah, kemudian pemerintah, baik provinsi atau kabupaten kota, melaksanakan perpustakaan keliling bagi daerah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap. Nah, jadi misal tadi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten misalnya ya. Nah, dia juga melaksanakan layanan perpustakaan keliling untuk menjangkau tempat-tempat yang kira-kira masyarakatnya itu sulit ya untuk datang ke perpustakaan provinsi gitu. Bahkan mungkin ada juga ya yang perpustakaan kelilingnya mungkin menggunakan perahu ya, kapal ada atau di mana itu ya yang pakai sepeda ya, ada relawan gitu. Nah, selanjutnya perpustakaan khusus. Perpustakaan khusus itu perpustakaan yang diselenggarakan oleh departemen, lembaga negara, lembaga penelitian, organisasi massa, militer, industri maupun perusahaan swasta. Atau bisa disebut juga perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain. Nah, apa ini tugas dari perpustakaan khusus? Perpustakaan khusus itu bertugas melayani keperluan suatu badan, ya, keperluan informasinya ya, dengan menyediakan koleksi buku untuk para ahli dan peneliti
yang tergabung pada badan tertentu dan memberi keterangan biografi yang cepat dan tepat, serta mengadakan penelusuran literatur atas permintaan. Jadi contoh tuh perpustakaan khusus ini perpustakaan ini DPR gitu ya. Jadi perpustakaan DPR itu kan dia menyediakan koleksinya itu kebanyakan tentang keputusan-keputusan ya, tentang peraturan, undang-undang gitu. Karena itu dia memenuhi kebutuhan yang secara khusus ya, bahwa tugas dan tanggung jawab dari DPR itu ya, lembaga DPR itu terkait dengan membuat keputusan, membuat undang-undang gitu kan. Jadi tugasnya itu ya menyediakan koleksi pada badan tertentu. Nah, misalnya kalau di perpustakaan dinas yang lain, misal peternakan, tentu isi koleksi dari perpustakaannya kebanyakan tentang hasil penelitian di bidang peternakan ya, kemudian buku-bukunya juga tentang peternakan, karena itu untuk mendukung tugas dari para apa ya namanya, warga dari dinas tersebut gitu, atau lembaga tersebut. Kemudian perpustakaan sekolah. Nah, tahulah ya, tahu kan pernah sekolah semuanya. Ada perpustakaannya di sekolah kan. Nah, perpustakaan sekolah itu bisa disebut perpustakaan yang tergabung dalam sekolah, dikelola secara keseluruhan oleh sekolah, dan tujuan utamanya adalah membantu sekolah mencapai tujuan khusus sekolah dan tujuan pendidikan. Ya, ini bagaimana kurikulum gitu ya, tujuan khusus. Nah, apa tujuan perpustakaan sekolah? Pertama itu membantu sekolah mencapai tujuannya sesuai dengan kebijakan sekolah tempat perpustakaan itu berada. Termasuk juga ini ya, mencapai tujuan atau visi misi sekolah gitu. Kemudian menyerap dan mengumpulkan informasi. Sama tadi ya, menyediakan ya, mengumpulkan informasi dari mana saja. Kemudian menciptakan suatu kumpulan pengetahuan yang terorganisir, mengembangkan kemampuan menikmati imajinasi. Jadi dengan adanya perpustakaan sekolah, ini bagaimana siswa dapat mengembangkan ya imajinasinya ya dengan semakin banyak membaca literatur gitu. Karena anak-anak muda itu kan sedang proses berpikirnya itu kreatif gitu. Dengan diberi sumber-sumber informasi yang baik, nah itu akan menumbuhkan kreativitas atau imajinasi dari siswa. Kemudian membantu mengembangkan kemampuan berbahasa dan berpikir. Nah, dengan adanya penyediaan sumber belajar ya, atau sumber informasi di perpustakaan itu bisa membantu mengembangkan kemampuan berbahasa dan berpikir kritis gitu ya. Jadi misalnya ya kalau kita banyak membaca tentu kosakata atau perbendaharaan kata kita lebih banyak, semakin meningkat. Kemudian kita juga lebih bisa berpikir secara kritis gitu kan. Kemudian mendidik siswa agar mampu menggunakan
dan memelihara perpustakaan untuk mengakses bahan secara efektif dan menyediakan dasar untuk penelitian independen. Nah, jadi dari bangku sekolah itu bisa siswa mulai melakukan penelitian ya. Kemudian fungsi dari perpustakaan sekolah hampir sama ya dengan fungsi perpustakaan secara umum tadi. Jadi sebagai sarana pendidikan, penelitian, pelestarian, sebagai sarana informasi, sebagai sarana hiburan untuk meningkatkan kecerdasan bangsa. Nah, sudah 4 jenis perpustakaan. Jenis perpustakaan yang terakhir itu ada perpustakaan perguruan tinggi. Nah, perpustakaan perguruan tinggi ya yang sedang kita sering datangi gitu sekarang. Jadi perpustakaan perguruan tinggi adalah yang dibangun, dipelihara, dan diadministrasikan oleh sebuah perguruan tinggi untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa dan staf akademik. Menurut siapa ya? Misalnya kemudian menurut ada iklan lewat ya. Kemudian perpustakaan menurut Pak Prof. Sulis itu perpustakaan yang berada pada perguruan tinggi, badan bawahan, dan lembaga yang berafiliasi pada perguruan tinggi. Dan tugas utamanya adalah membantu mencapai tujuan tridharma perguruan tinggi. Jadi atau biasanya juga nih yang definisi di atas itu perpustakaan perguruan tinggi itu dibuat untuk memenuhi kebutuhan informasi dari sivitas akademika ya. Jadi dari mahasiswa, dosen, pegawainya ya. Semua memerlukan informasi dan bisa memperoleh informasi di perpustakaan perguruan tinggi. Nah, kemudian lembaga informasi yang kedua itu adalah pusat arsip atau lembaga arsip bisa juga ya. Nah, apa pusat arsip itu? Pusat arsip itu adalah pusat pengolahan informasi terekam, khususnya hasil korespondensi dan dokumen lainnya. Jadi di pusat arsip itu mengolah informasi terekam. Jadi terekam di sini bukan maksudnya seperti kita rekaman suara ya atau di dapur rekaman, tapi juga tapi informasi terekam ini bahwa setiap informasi yang dituangkan di dalam baik medianya itu kertas ya ataupun media lain itu namanya informasi terekam. Nah, karakteristik kearsipan. Jadi arsip itu tercipta dari hasil kegiatan organisasi yang mengandung informasi penting untuk membuat perencanaan, kebijakan, keputusan, pengawasan, maupun sebagai alat bukti.
Kemudian karakteristik kedua, arsip juga terkait dengan segala aspek kehidupan ya, mulai dari arsip individual, catatan peristiwa hingga sejarah suatu bangsa. Jadi pusat arsip ini agak berbeda dengan perpustakaan ya, dari yang dikelola ya, informasi yang dikelolanya itu berbeda ya. Jadi kalau arsip itu pusat arsip itu mengelola arsip dari hasil kegiatan. Jadi ada kegiatan dulu baru tercipta arsipnya gitu. Arsip juga bermacam ini ya. Jadi kalau yang di pusat arsip ini bisa arsip organisasi ya. Arsip individual nih misalnya ya kalau di organisasi itu arsip pegawai gitu. Kemudian catatan peristiwa ini ya misalnya ada event apa nih di satu organisasi. Nah, itu catatan kegiatan tersebut itu menjadi arsip. Hingga ya. Kemudian lembaga mungkin sedikit saja ya mengenai arsip ini nanti bisa kita diskusi. Kemudian museum. Nah, apa museum? Museum itu institusi atau tempat yang didirikan dan dioperasikan untuk kepentingan umum atau kepentingan pendidikan, penelitian, dan pemuatan benda-benda budaya yang memiliki nilai sejarah, arkeologis, etnografis, artistik, dan atau ilmiah lainnya. Atau museum juga bisa disebut tempat yang dipersiapkan untuk pelestarian, perlindungan, pengumpulan, penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pemanfaatan koleksi benda cagar budaya atau karya budaya. Jadi benda biasanya berupa 3 atau 2 dimensi ya. Berupa artefak gitu ya. Yang bisa yang berbentuk. Nah, itu yang dikelola oleh lembaga informasi museum ya. Nah, menurut PP nomor 66 tahun 2015, museum itu adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengkomunikasikan kepada masyarakat. Nah, sedangkan menurut International Council of Museum, museum adalah lembaga permanen nirlaba yang melayani masyarakat dan perkembangannya serta terbuka bagi umum untuk keperluan kajian, pendidikan, dan kegembiraan, bukti material manusia dan lingkungannya. Ya, mudah-mudahan semuanya sudah pernah ke museum, jadi dapat tergambar ya bagaimana museum itu. Kemudian apa fungsi dari museum? Pertama itu pengumpulan dan pengamanan warisan alam dan budaya. Jadi kalau perpustakaan tadi
bagaimana mereka mengadakan ya, memperoleh koleksi bahan pustakanya, bisa dengan cara beli ya atau sumbangan. Nah, museum juga mengumpulkan sumber-sumber informasi cagar budaya ya, warisan alam dan budaya. Selain mengumpulkan juga mengamankan. Untuk materinya berbeda ya. Kemudian museum juga berfungsi untuk pusat untuk dokumentasi dan penelitian ilmiah. Jadi karena biasanya koleksi dari museum ini itu merupakan peninggalan-peninggalan zaman dahulu yang mempunyai nilai sejarah ya dan menjadi sumber data penelitian. Kemudian konservasi dan preservasi. Jadi museum juga bagaimana mereka melakukan perawatan ya, perbaikan terhadap koleksi-koleksi museum itu ya karena biasa didapat sudah bertahun dia beribu-ribu tahun. Nah, itu maka museum berfungsi untuk melakukan proses preservasi dan konservasi terhadap bahan atau koleksi dari museum tersebut ya. Kemudian penyebaran dan pemerataan ilmu untuk umum. Nah, terakhir itu pusat informasi ya, atau bisa juga disebut pusat dokumentasi. Pusat informasi itu adalah lembaga penyedia informasi yang memberikan layanan terbaiknya mengenai suatu bidang subjek yang cakupannya sempit dan terbatas. Pusat informasi juga dapat diartikan sebuah kantor atau bagian dari pusat bibliografi, badan penelitian, atau pusat dokumentasi yang memberikan informasi mengenai buku-buku atau informasi mengenai suatu subjek yang berkaitan dengan pusat tersebut. Kemudian, pusat informasi disebut juga sebagai suatu pusat yang bertugas memberikan informasi yang diolah dari berbagai sumber lain mengenai suatu bidang khusus. Nah, dari menurut Wisman ini, pusat informasi itu gabungan dari kegiatan perpustakaan, ya, paten, penerjemahan, penulisan laporan, kearsipan, pembuatan abstrak, penelusuran literatur, editorial, komunikasi, dan publikasi, atau gabungan dari beberapa ya, 2 atau 3 dari kegiatan yang disebutkan tadi ini, nah, dapat disebut sebagai pusat informasi. Jadi misalnya pusat informasi ini perpustakaan yang di dalamnya juga ada kegiatan penerjemahan dan ada juga kegiatan publikasi. Nah, itu dapat disebut sebagai pusat informasi. Nah, tujuan dari pendirian pusat informasi pertama itu memenuhi kebutuhan informasi masyarakat yang meminta pelayanan aktif melalui permintaan langsung atas data atau informasi. Misalnya peneliti nih minta data
tentang subjek tertentu, gitu kan? Jadi pengelola perpustakaan ya, atau pustakawan atau apa ya namanya ini, pengelola pusat informasi itu memberikan ya atau mencari dari berbagai sumber primer ya dan sekunder dan membuat satu informasi baru untuk memenuhi kebutuhan ya berdasarkan data tadi, data memenuhi kebutuhan informasi khusus ya kepada pengguna. Kemudian memenuhi kebutuhan informasi mengenai suatu subjek khusus. Nah, ini tadi ya. Jadi subjek tertentu yang dibutuhkan dan dicari atau diperoleh dari berbagai sumber primer ya maupun sumber sekunder. Kemudian menyediakan data-data dan informasi yang terseleksi. Jadi data-data informasi yang disediakan oleh pusat informasi itu sudah terseleksi gitu kan. Kemudian memberikan informasi kepada pemakainya dengan mempersiapkan jawaban atas pertanyaan yang masuk. Dan juga dapat bertindak selaku konsultan yang bekerja untuk memecahkan masalah. Jadi sebenarnya ya kalau orang yang bekerja di pusat informasi ini mungkin dia lebih profesor ya dari profesor. Karena misal profesor membutuhkan sumber informasi ya, membutuhkan data secara khusus, itu berkonsultasi dengan petugas dari pusat informasi. Kemudian membantu transfer informasi dan perkembangan pengetahuan. Kemudian ada jenis-jenis pusat informasi. Karakteristik, belum ini, karakteristik pusat informasi. Nah, pertama itu lebih mengutamakan penanganan informasi yang terkandung dalam sebuah dokumen daripada dokumen itu sendiri. Jadi lebih diperhatikan itu isi informasinya ya, informasi dari suatu dokumen itu. Kemudian pusat informasi lebih menitik beratkan pada pengolahan informasi dan penyebaran informasi yang diambil dari dokumen. Nah, jadi dari berbagai sumber tadi, baik primer maupun sekunder, nah itu diolah menjadi suatu informasi dan itu yang akan disebarkan ya. Kemudian pusat informasi mengolah kembali dokumen primer dan sekunder serta ikhtisar data dengan tujuan dapat memperoleh data yang baik sehingga bisa segera digunakan oleh pemakainya. Jadi ini 3 karakteristik dari pusat informasi. Nah, ini jenis-jenis pusat informasi itu ada pusat informasi pemerintah, pusat informasi keuangan, pusat informasi industri, pusat informasi ilmiah ya, ada pusat informasi akademis. Di contoh dari pusat informasi atau pusat dokumentasi itu PDI LIPI ya. Itu yang di Indonesia, mungkin ada juga yang swasta ya.
Kemudian ini mengenai perbedaan lembaga kearsipan, perpustakaan, museum yang pusat informasinya itu tidak sempat dimasukkan ya. Jadi kalau di lembaga kearsipan yang disimpan, nah ini di lembaga kearsipan itu menciptakan dan mengendalikan arsip hasil dari suatu organisasi. Nah, kalau perpustakaan yang disimpan itu semua materi yang diterbitkan dalam berbagai format yang tidak bersifat unik sebab diterbitkan dalam skala besar. Jadi kalau di lembaga kearsipan dia bersikap unik karena antara lembaga kearsipan yang satu dengan yang lain itu berbeda. Dia masing-masing punya ciri tersendiri gitu ya. Nah, kemudian pada museum yang disimpan itu berupa artefak, benda cagar budaya yang disosialisasikan baik yang bersifat unik maupun tidak. Kemudian dari segi susunan material, kalau lembaga kearsipan itu susunan yang digunakan dipilih dan dilaksanakan oleh manajer arsip dinamis maupun pencipta arsip. Di perpustakaan menggunakan klasifikasi dan deskripsi yang ditetapkan oleh badan internasional seperti ISBD atau DDC. Ya, jadi menggunakan pedoman yang satu ya, semua perpustakaan itu seragam. Bahwa dalam deskripsi bibliografinya menggunakan standar ini, International Standard Bibliographic Description. Dan dalam pengklasifikasiannya itu menggunakan DDC ya, klasifikasi berdasarkan DDC atau Dewey Decimal Classification. Kemudian kalau pada museum, susunan materialnya itu penyusunannya tidak ada ketentuan yang baku, tapi yang terpenting adalah kontrol material. Kemudian pada kalau yang di pusat informasi itu pada yang disimpan itu adalah dokumen ya. Dokumen. Susunan materialnya ya. Kemudian pada kegiatan pemakai di lembaga kearsipan itu yang menggunakan arsip itu adalah anggota badan korporasi ya atau badan organisasi pencipta arsip tersebut. Jadi dia secara internal ya penggunanya. Tidak bisa digunakan oleh orang di luar dari organisasi tersebut. Nah, kalau perpustakaan itu pemakainya itu adalah semua lapisan masyarakat. Jadi dia terbuka secara umum. Begitu juga di museum. Bahwa pemakai museum adalah semua lapisan masyarakat. Kemudian cara temu kembali informasinya, kalau di lembaga kearsipan itu pengelola arsip atau arsiparis menggunakan dan membuat indeks ya untuk temu kembali, kemudian register ya sebagai sarana temu kembali ke arsipnya. Kalau di lembaga perpustakaan, cara temu kembali informasinya itu
menggunakan katalog atau mencari langsung ke rak koleksi. Nah, kalau dia sudah terotomasi, katalognya online gitu ya, menggunakan OPEC gitu. Kemudian kalau di museum, ya hanya boleh melihat apa yang dipamerkan ya, yang ada di display di museum tersebut. Kemudian pada kegiatan cara memeriksa materi yang diinginkan di lembaga kearsipan itu di ruangan yang disediakan oleh lembaga arsip. Jadi misal orang mau orang-orang yang butuhkan di sini ya, tadi anggota organisasi membutuhkan arsip nih, maka saat memeriksa materi arsip yang diperlukan itu di ruangan yang disediakan oleh lembaga arsip. Jadi mungkin bisa ada tempat khusus gitu. Nah, kalau di perpustakaan itu dipinjam, bisa dipinjam, dibawa pulang gitu ya, atau dibaca di tempat. Nah, kalau untuk koleksi museum itu di dalam area museum tersebut. Kemudian tujuan dari lembaga kearsipan itu menyimpan, mengontrol, dan temu kembali arsip yang cepat, tepat, dan efisien. Jadi lembaga kearsipan itu menyimpan ya, menyimpan ini juga termasuklah bagaimana mereka mengelola ya, memelihara supaya tetap dapat diakses, mengontrol nih siapa saja nih yang boleh mengaksesnya. Jadi tidak sembarang orang bisa akses arsip ya, dan menemukan kembali arsip itu dengan cepat, tepat, dan efisien. Jadi tidak ada kesalahan nih, oh salah nih, salah cari arsip gitu. Nah, kalau di perpustakaan tujuannya untuk mengembangkan koleksi yang tepat dan komprehensif yang disimpan, ditemu balik, dan digunakan secara efektif. Nah, untuk museum, pengumpulan dan perlindungan cagar budaya untuk masyarakat. Kemudian alasan orang mengunjungi lembaga kearsipan ini pertama melaksanakan tugas. Jadi ketika orang mencari arsip yang dibutuhkan itu karena ditugaskan gitu kan, oh diminta atasan misal cari arsip tentang ini, gitu kan. Nah, karena dibutuhkan, jadi dia mengunjungi pusat arsip itu untuk melaksanakan tugas meminjam arsip. Nah, kalau di perpustakaan, mengunjungi perpustakaan tadi alasan untuk melaksanakan ya tadi misal membuat tugas ya pendidikan, melakukan penelitian, untuk sekedar refreshing, membaca koleksi yang fiksi gitu ya, yang bersifat hiburan. Nah, kalau museum untuk pendidikan, untuk penelitian. Kemudian dari segi pengelola lembaga kearsipan itu yang mengelola disebut arsiparis atau manajer arsip. Kemudian di perpustakaan disebut pustakawan, kalau di museum kurator museum. Nah, kalau di pusat informasi atau pusat dokumentasi itu disebutnya spesialis informasi ya. Nah, spesialis informasi kalau di pusat informasi. Oke, mungkin sampai di sini. Bila ada yang belum jelas atau perlu ditanyakan, silakan. Untuk saat ini saya kembalikan kepada moderator.
Ini belum ya? Posnya. Baik, kepada teman-teman, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Izin bertanya, Ahlan, Ibu. Ya. Baik, Hafsah. Saya ingin bertanya sedikit. Mungkin tadi Ibu hanya membahas jenis-jenis perpustakaan ya. Akan ada salah satunya itu perpustakaan perguruan tinggi. Kebetulan waktu sebelumnya saya itu observasi ke perpustakaan perguruan tinggi perpusat UIN Jakarta gitu. Lalu ada salah satu layanannya, Bu. Namanya itu layanan bebas pustaka. Dan saya lihat di internet banyak sekali layanan bebas pustaka, tapi di dalam kurung diperuntukkan bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan tugas akhir. Tapi saya nggak paham sebenarnya fungsi layanan yang ini tuh buat apa. Jadi mungkin itu, jadi pertanyaan itu, jadi apa itu layanan bebas pustaka dan kenapa hanya untuk mahasiswa yang telah menyelesaikan tugas akhir? Kira-kira kayak gitu. Terima kasih. Langsung dijawab atau bagaimana? Moderator. Terima kasih kepada Anansira Hafsah. Pertanyaan yang bagus. Kita tampung dulu ya mungkin ya. Ya, tampung. Dan teman-teman selanjutnya ada lagi nggak yang bertanya? Oke, silakan Sehan. Izin bertanya, Ibu. Tadi saya ingin bertanya tentang museum. Kan pernah ke museum ya, Bu. Nah, di sana kayak ada barang, tapi cuma ada kayak nama gitu, Bu. Itu tuh emang dari karakteristik museumnya yang hanya menampilkan barang dan nama, atau museum itu sendiri yang mungkin belum menyiapkan cukup informasi. Jadi kan ada kadang barang nama dan informasinya, tapi ada juga barang yang kayak cuma sekedar nama. Itu tuh emang dari awal karakteristik museum itu sendiri yang menampilkan barang dan nama itu, atau dari pihak museumnya itu sendiri yang kurang lengkap dalam menyampaikan informasinya, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Sehan. Pertanyaan yang bagus. Kita tampung dulu ya, Sehan. Ada lagi satu pertanyaan lagi untuk teman-teman bertanya.
Ayo yang bertanya, jangan sampai menunggu nih Bu Yuninya. Sudah paham atau tidak paham ini ya? Karena kebanyakan ya. Ini mereka ini semester 2 Bu Yuni. Iya, iya masih baru gitu ya. Mm-mm. Nggak Dan apa juga apa pertanyaan random apa pengalaman ke perpustakaan maupun ke lembaga informasi lain gitu. Mm-mm. Dan salah satunya mungkin kalau museum udah pernah mungkin ya. Terus perpustakaan kemarin juga habis observasi, tapi masih di lingkungan UIN Jakarta. Dan memang nanti mereka ke Perpustakaan Nasional Bu Yuni. Mereka juga kayaknya ada beberapa yang sudah ke sana, ada yang belum. Ya, Nah, untuk ke pusat arsip kayaknya belum. belum ya. Agak Iya, repot ya izinnya. iya, agak repot kalau pusat arsip tuh ya. Iya. Mungkin bisa langsung dijawab aja ya Bu, dari teman-teman tadi ada yang masih mau mempersiapkan pertanyaannya. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Hafsah dan Sehan. Baik, saya jawab pertanyaan dari Hafsah ya. Di perpustakaan perguruan tinggi ada layanan bebas pustaka gitu ya. Ada dalam kurungnya ya. Hanya untuk Iya, Ibu. mahasiswa tugas akhir ya. Jadi layanan bebas pustaka ini biasanya itu melayani mahasiswa tingkat akhir yang ingin mengurus surat keterangan bebas pustaka. Jadi surat keterangan di sini menyatakan bahwa mahasiswa tersebut tidak ada lagi tanggungan atau pinjaman buku kepada perpustakaan tersebut gitu. Sehingga dia bisa melaksanakan atau melakukan proses administrasinya ya menyelesaikan tugas akhir gitu. Jadi dia nggak ada utang lagi lah gitu, utang pinjaman buku. Jadi kalau sampai ada masih meminjam buku itu harus segera dikembalikan gitu kan. Pokoknya segala proses atau administrasi yang masih tertunda itu segera dilakukan, diselesaikan. Setelah selesai baru bisa dikeluarkan surat keterangan bebas pustaka. Nah, ini untuk apa dilakukan? Karena bahan pustaka di perpustakaan itu kan terbatas. Kalau sampai misal dipinjam tapi tidak dikembalikan tentu akan merugikan pihak perpustakaan, merugikan juga pengguna perpustakaan yang lain karena koleksinya hilang gitu kan, sedangkan mahasiswa lain masih membutuhkan gitu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian, Baik, Ibu. ya bagaimana, Hafsah? Ya, sudah Cukup cukup. jelas ya? Terima kasih. Ya. Kenapa mahasiswa tugas akhir ya? Karena mereka sudah mau keluar gitu ya, sudah mau selesai. Jadi jangan sampai ninggalin utang lah gitu ya. Kemudian Sehan mengenai apa tadi koleksi di museum. Cuma ada informasinya tentang nama benda saja ya, nama benda. Tidak ada informasi yang ini bisa dimungkinkan itu ke apa namanya, ya mungkin informasi yang diperoleh oleh kurator ya atau petugas di museum itu ya memang hanya itu saja gitu kan. Jadi cuma berupa nama ya, nama bendanya, barangnya apa ya namanya, dan tidak
atau mereka tidak memiliki informasi yang lengkap mengenai benda tersebut gitu ya. Mungkin kalau Rehan ke museum lagi bisa ditanyakan nih gitu kan ke petugasnya, kenapa ini Pak, ini kok singkat, yang ini panjang gitu ya. Supaya lebih jelas lagi gitu kan. Jadi kalau saya menjawabnya ya bisa jadi informasi dari benda tersebut ya hanya sebatas nama gitu kan. Tidak ada informasi lengkap dari benda yang ada di perpustakaan tersebut gitu. Sehingga ketika di display itu cuma ada nama tersebut, nama bendanya. Mungkin demikian ya, Sehan. Baik Bu, terima kasih Bu. Gimana Hafsah, Sehan terjawab? Sudah Ya, cukup. sudah terjawab. Ya, terima kasih kepada Ibu dosen yang telah memaparkan materi. Semoga teman-teman kita yang mendengarkan bisa dapat dipahami bersama. Ada lagi satu pertanyaan lagi untuk teman-teman. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ayo nanya, nanti marah loh Bu Lolinya. Enggak marah. Enggak pemarah ya, Bu Loli baik ya. Wis, Ibu Loli mau baik hati. Ya, ini mata kuliah ini saja ya, yang semuanya dosen tamu ya. Iya, kebetulan ini semester 2. Kebetulan manajemen perpustakaan. Ini tarbiyah ini Bu Yuni. Iya, Jadi hanya di semester genap aja adanya. Iya. Ya, saya dulu pernah ngajar juga di Tarbiyah, di KI dulu masih namanya. Ini MPI kan sekarang. Iya. Manajemen perpustakaan. Ini sudah jelas ya saya menjelaskannya atau gimana nih? Mungkin cukup kali Bu dari teman. Ahlan, boleh sebentar? Saya mau nanya Lan. Ya, ya boleh. Ya. Hafsah dulu. Izin bertanya Bu. Kan di Bank Indonesia ada perpustakaan. Nah itu berarti termasuk perpustakaan yang khusus dong Bu, bukan yang untuk umum. Ya, langsung jawab ya. Ya Bu. Iya, Sanu Amala, Masya Allah namanya. Amalan yang baik. Ya, kalau di Bank Indonesia termasuk pada perpustakaan lembaga ya, swasta. Jadi termasuk perpustakaan khusus karena dia khusus untuk melayani pemakai di lembaga tersebut gitu ya. Dan biasanya juga koleksinya tertentu, mungkin kebanyakan masalah keuangan, perbankan gitu. Atau misal kalaupun dia dibuka untuk umum ya, seperti DPR kan dibuka juga tuh untuk umum ya, meskipun dia perpustakaan khusus, tapi ada syarat-syarat tertentu ketika kita mau berkunjung ke sana. Dan tetap koleksi dari perpustakaan khusus itu dia lebih banyak mendukung
tugas ataupun fungsi dari organisasi induknya gitu ya, di mana perpustakaan itu berada. Ya, begitu ya Ahsanu Amalan. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Hafsa mau nanya lagi tadi? Tadi iya Bu, cuman pertanyaan saya mengenai perpustakaan khusus juga, jadi udah terjawab sekaligus sama pertanyaannya Ahsan tadi. Oke lah. Baik, mungkin cukup di 3 pertanyaan saja ya Bu. Ya, bagaimana Ibu pengampu, dosen pengampu? Mungkin sedikit dijelasin nih Bu, mungkin mereka bingung apa sih dia apa tadi memang sudah dijelasin ya perbedaan antara arsip, museum dan perpustakaan. Mungkin aksesnya seperti apa sih Bu gitu. Dari ketiga itu mana yang terbuka, mana yang tertutup mungkin. Oke. Baiklah, nambah lagi ya. Jadi tadi ya seperti yang disampaikan Ibu dosen pengampu bahwa sudah berkunjung ya ke perpustakaan di lingkup UIN Syahid gitu kan. Nah, ini dia itu sistemnya terbuka. Jadi terbuka untuk siapa saja datang berkunjung. Ya, mungkin ada ketentuan-ketentuan, misal kalaupun kita ke perpustakaan di luar kampus kita, terbuka, tapi mungkin ada syarat-syarat tertentu, misalnya harus membayar gitu ya. Atau kalau misal perpustakaan kita itu bekerja sama dengan perpustakaan kampus lain, itu ada pembayaran kartu anggota gitu ya. Nah, jadi kalau untuk perpustakaan itu rata-rata terbuka untuk umum. Ya, dari beberapa jenis perpustakaan tadi itu terbuka untuk umum. Mungkin perpustakaan khusus yang tertentu itu mungkin ada syarat-syarat tertentu ya. Kalau yang lain itu bisa kita datangi. Kemudian kalau lembaga kearsipan, ya tadi kan dibilang ya lembaga kearsipan itu agak sulit kalau kita mau datang. Jadi mungkin ada yang terbuka ketika kita mau mengakses arsip statis, arsip yang bisa digunakan untuk penelitian ya. Nah, itu ada terbuka itu bisa kita akses. Namun kebanyakan itu untuk lembaga kearsipan itu terbatas atau hanya boleh diakses bagi pemilik arsip saja. Atau ya pemilik arsip atau pencipta arsip. Kalaupun misal bisa diakses bukan pemilik arsip itu untuk keperluan pembuktian ya, keperluan hukum gitu, untuk pengadilan ya. Misalnya nih arsip keuangan di suatu lembaga. Nah, karena ada kasus nih, maka pihak kepolisian bisa tuh mengaksesnya. Karena itu untuk keperluan pembuktian. Tapi kalau secara apa namanya normalnya itu tertutup gitu ya. Akses arsip itu tertutup. Terbukanya hanya untuk pemilik arsip atau anggota dari organisasi itu gitu. Kemudian museum. Nah, museum tentu ini terbuka untuk umum. Jadi siapa saja, mau usia berapa saja datang ke museum, melihat-lihat. Ya jangan aja masuk ke kantor pegawainya ya, ke ruangan pegawai. Karena yang kita perlu lihat atau kita butuhkan itu koleksi
dan melihat informasi dari koleksi di museum. Jadi ini terbuka dan bisa diakses oleh siapa saja. Kemudian kalau pusat informasi, pusat dokumentasi itu terbuka juga ya. Cuman mungkin karena dia itu informasinya khusus, biasanya itu yang memang membutuhkan yang datang ke sana ya. Kayak kayak apa mahasiswa kayaknya agak jarang gitu kan main ke PDI LIPI kecuali ada hal-hal tertentu gitu kan. Nah, jadi bisa dikatakan kalau pusat informasi mungkin ada yang semi terbuka juga ya. Misal tadi yang misalnya pusat informasi tadi kan ada jenis pusat informasi tuh. Pusat informasi keuangan kan. Nah, itu mungkin ini tidak bisa diakses secara umum. Tuh. Pusat informasi pemerintah bisa jadi juga ini ya ada informasi tertentu yang tidak bisa diakses atau industri gitu ya. Mungkin kalau pusat informasi ilmiah atau akademis, nah ini bisa diakses secara terbuka. Jadi bisa diakses oleh orang umum gitu ya. Mungkin ada lagi apa ya? Nah, mungkin itu ya kalau dari lembaga informasi yang bagaimana kita mengaksesnya ya, yang mana nih online, yang mana yang apa, yang bebas kita akses. Nah, kemudian ada informasi apa lagi? Lagi ya. Mungkin itu yang bisa saya tambah lagi ya. Di dalamnya dari ada ini, Pak. Bisa kita lanjut kali ya. Terima kasih Bu Yuni. Terima kasih kepada Bu Yuni yang telah memaparkan materi, Bu. Saya serahkan ke MC. Aida, Faiz Ajara. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Ibu Siti Asya Wahyuni, SSM Home, sudah memberikan ilmunya tentang materi lembaga informasi. Dan terima kasih kepada Ibu Lolita Sari, SAG MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pendidikan, Manajemen Perpustakaan, dan PSB. Sebelum kita tutup acara, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Saya selaku MC siang hari ini undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penyerahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Penyerahan sertifikat dulu. Kita sebelum itu foto dulu ya teman-teman. Penyerahan sertifikat. Randa, Raida. Penyerahan sertifikat. Oh ya. Penyerahan sertifikat kepada Ibu Siti Asya Wahyuni. Terima kasih. Ini
tanda cinta kami, Bu Yuni. Bu Yuni keluar ya. Saya terima tanda cintanya untuk saya. Ya, kita foto ya, Ibu. Iya, terima dan teman-teman. kasih atas semuanya, ilmunya, dan waktunya. Mohon diterima. Ini doang yang kayak kekal gitu. Kita foto dulu ya. Oke, ya ini di screenshot dulu. Ini apa sertifikatnya di screenshot dulu. Sudah? Ya, sudah, Bu. Iya, tapi itu sebaiknya jangan ada tanda itu ya yang sebelahnya. Udahlah, cakep lah itu. Kelihatan cakep. Oke, kalau sudah berarti foto bersama. Oke, terima kasih. Itu ditutup dulu, Raida. Baik, Bu. 1, 2, 3. Tadi nih. Aslinya dari tadi kayak gini. Jangan ngomong. Oke. Raida hitung ya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, boleh beri tepuk tangannya kepada Ibu Siti Astia Wahyuni dan Ibu Legitasari. Salam literasi ini, salam literasi, Raida. Oke, Bu. Salam literasi. Oke, tangannya teman-teman. Oh ya. Ini bukan loli ya, bukannya Bu Loli tapi literasi. Slide pertama dulu ya, slide pertama. Di screenshot. Slide kedua. Slide ketiga. Senyum yang manis. Sinyalnya. Tris. Sudah, Raida? Sudah, Ibu. Iya. Oke. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih Bu Yuni. Terima kasih. Semoga nanti di lain kesempatan kami undang kembali. Insya Allah mudah-mudahan ada waktu ya. Ya, amin. Sehat-sehat. Amin. Salam ya semuanya ya. Apa Ibu? Ya. Salam. Ini boleh live ya? Boleh, monggo Bu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya, ini luar biasa teman-teman semua yang bertanya juga terima kasih. Dan khususnya nih para petugas nih ya. Hanifa dan siapa tadi tuh? Raida, satu lagi siapa ya? Luar biasa. Mungkin ini menjadi pembelajaran Anda ke depannya ya. Dan Saya nanya Bu. oh iya. Dan nanti minggu depan kita ketemu lagi offline. Ibu, aku mau nanya Bu. Boleh. Kan kelompokku tuh dapat materinya lembaga informasi Bu. Terus habis itu kan sekarang udah diizin sama dosen tamu. Nah, terus kelompok saya presentasinya apa Bu?